Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys, di sekitaran jam 19.14 atau di sekitaran jam 7 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Selasa tanggal 9 September guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market Gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa guys, pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan market di sini tuh naik ke atas guys. Naik ke atas dan mampu nge-break area resisten di sini guys. Pergerakan market di sesi Asia tadi pagi. Terus setelah itu pergerakan marketnya sempat pullback guys, tapi setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas. Dan setelah itu pergerakan market di sesi Eropa, pergerakan marketnya di sini turun ke bawah guys. Mencoba meretest area RBS di sini atau resisten become support di sini, tapi pergerakan marketnya agak mampu. Terus setelah itu pergerakan marketnya mantul lagi ke atas guys. Dan di sini pergerakan market cenderung koreksi guys di area sini. Di sini sebenarnya tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini tinggal kita ikuti karena pergerakan market kan di sini sedang koreksi guys. Jadi kita tinggal ikuti pergerakan marketnya itu breakout kemana guys. Kalau pergerakan marketnya ke atas ya kita tinggal ambil setup buy. Kalau pergerakan marketnya turun ke bawah ya kita ambil setup sell guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita tandai dulu untuk area resisten di area sini guys. Terus kita coba tandai area RBS di sini. Di sini ada area RBS atau resisten become support guys. Terus kita coba tandai area support bawahnya guys. Kita tandai di area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 guys. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open marketnya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita coba tandai di candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita bisa tandai di candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya. Untuk support terdekatnya kita bisa tandai di candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Untuk trading plan malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini sumpama pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys.
Jadi di sini kita bisa menggunakan setup, break, pullback, entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup, break, pullback, entry guys. Jadi cukup simple sekali guys untuk setup Omus ini. Dan di sini kita juga bisa ambil setup Omus nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kita perhatikan area resisten di sini tuh sudah tidak fresh guys. Sudah pernah retest untuk area resisten di sini. Dan di sini seumpama pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys, mencoba meretest area resisten di sini lagi, ada kemungkinan pergerakan market bakalan ngebreak area resisten di sini guys, karena area resisten di sini tuh sudah tidak fresh. Jadi sudah rawan sekali untuk ketembus guys. Jadi nanti tinggal kita tunggu apakah pergerakan marketnya ini bakalan ngebreak area resisten di sini atau area support bawahnya sini guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba ambil setup buy guys atau entry buy guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya seperti biasa. Untuk SL-nya di sekitaran 30 pip. Dan untuk take profitnya ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup buy guys? Di sini tadi saya entry di time frame M1 guys. Di sini tadi sebenarnya saya lihat dulu dari time frame M5. Di time frame M5 setelah pergerakan open market tadi, pergerakan marketnya di sini naik ke atas, mencoba meretest area resisten atau area base di sini guys. Tapi di sini pergerakan marketnya gak mampu, pergerakan marketnya malah langsung turun ke bawah guys, mencoba meretest area support di sini. Dan pergerakan market juga gak mampu ngebreak area support bawahnya sini guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas. Dan di sini sempat turun ke bawah guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Dan di sini tadi tuh sebenarnya saya mau ambil setup buy di area sini guys ketika candle hijau ini jadi. Tapi di sini saya agak sedikit ragu guys karena candle hijau ini adalah candle rejection. Kalau kalian perhatikan candle hijau ini kan sumbunya itu panjang atas guys. Jadi ada penolakan untuk naik ke atas. Makanya di sini tadi saya lihat dari time frame M1 guys. Saya lihat dari struktur market di time frame M1. Di time frame M1 guys, ketika pergerakan marketnya di sini naik, turun, terus setelah itu pergerakan marketnya naik lagi. Dan ketika candle hijau ini kebentuk guys, saya coba ambil setup buy guys, karena candle hijau ini adalah candle momentum. Makanya ketika candle hijau ini jadi, saya coba ambil setup buy guys. Dan di sini kalau kita perhatikan di area resisten di sini juga sudah beberapa kali pergerakan market itu meretest area resisten di sini guys. Jadi area resisten di sini tuh sudah tidak fresh. Jadi sudah sangat rawan sekali untuk ketembus guys. Makanya di sini saya coba ambil setup Omus nyolong start guys, menggunakan konfirmasi di time frame M1 guys. Dan di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.010.000 guys. Di sini kita bisa profit lagi menggunakan setup Omus. Dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya, di sini kita profit di sekitaran 984.000, kepotong komisnya 11.000 dan profit bersihnya ada di 973.000 guys. Dan di sini kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Di
Di sini kita trading sangat cepat sekali. Jadi di sini tuh tadi saya entry ketika di time frame M5 ini guys. Jadi pergerakan market tadi kan setelah open market tadi kan pergerakan market di sini tuh naik ke atas guys, mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Tapi pergerakan marketnya di sini kan nggak mampu guys. Pergerakan marketnya di sini tuh langsung turun ke bawah guys. Pergerakan market turun ke bawah dan mencoba meretest area support atau area base di sini guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Pergerakan market juga gak mampu nge-break area support di sini, naik ke atas dan setelah itu sempat dia turun ke bawah dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Dan di sini tuh sebenarnya saya tadi mau ambil setup buy ketika candle hijau ini kebentuk, tapi saya agak sedikit ragu guys karena candle hijau ini adalah candle rejection atau candle penolakan. Kalau kalian perhatikan candle hijau ini kan sumbunya itu panjang atas guys, jadi candle rejection. Jadi ada penolakan dia untuk naik ke atas guys. Makanya tadi saya coba cari konfirmasi di time frame M1 guys. Di time frame M1 ketika pergerakan marketnya di sini naik, turun, terus di sini naik lagi, turun lagi ke bawah, terus di sini naik, turun, terus di sini naik, dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy guys. Karena di sini adalah candle momentum guys. Di candle hijau ini sudah mampu nge-break area resisten yang baru aja dibuat ini guys. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy langsung guys. Dan alhamdulillahnya ketika saya coba ambil setup buy di area sini guys, pergerakan market di sini tuh langsung naik ke atas guys dan langsung mengenai take profit saya guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Di sini kita trading sangat cepat sekali. Kita floating sangat cepat sekali guys. Dan kita langsung kena TP. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.010.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.